Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Rizka dengan NIM 1308620002 akan memaparkan materi mengenai batang pada tumbuhan. Baik, langsung saja pada yang pertama mengenai definisi tentang batang. Batang merupakan bagian utama dari suatu tumbuhan yang tumbuh di atas permukaan tanah, yang mendukung bagian-bagian dari tumbuhan lainnya seperti daun, bunga, dan buah. Struktur batang lebih kompleks dibandingkan dengan struktur akar pada tumbuhan karena memiliki ruas dan antaruas. Di ruas batang akan tumbuh bunga dan tunas daun. Pada batang terdapat cabang-cabang yang fungsinya untuk menempatkan daun pada posisi yang tepat untuk mendapatkan sinar matahari guna proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, tanpa batang, tumbuhan yang berpembuluh itu tidak bisa hidup karena titik tumbuhnya berasal dari batang. Selanjutnya itu terdapat jenis atau macam-macam batang. Yang pertama itu ada herbaceous. Herbaceous atau batang basah merupakan batang pada suatu tumbuhan yang lemah dan berair. Contohnya itu pada tumbuhan bayam dan tumbuhan krokot. Yang kedua terdapat jenis batang kalmus. Kalmus atau batang rumput merupakan batang yang tidak keras dan tampak beruas-ruas. Pada umumnya pada bagian dalam batang ini itu berongga. Contohnya itu pada tumbuhan padi. Yang ketiga itu ada jenis batang kalamus atau batang mendong. Batang ini merupakan batang yang sama seperti rumput, namun ruasnya ini lebih panjang. Contohnya pada tumbuhan mendong dan ulingi. Dan yang terakhir itu terdapat jenis batang lignosus atau batang yang berkayu. Batang lignosus ini merupakan jenis batang yang berkayu keras dan kuat, baik dalam bentuk pohon maupun semak. Nah, contoh dari bentuk pohon ini adalah tumbuhan jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Assalaf Safiandani dengan NIM 13086200033. Saya di sini akan sedikit memaparkan tentang fungsi dan sifat-sifat batang. Fungsi batang pada tumbuhan, fungsi batang yaitu yang pertama sebagai penopang tumbuhan sehingga dapat berdiri tegak. Yang kedua, pendukung bagian-bagian lain pada tumbuhan seperti daun, bunga, dan juga buah. Karena jika tidak ada batang, bagian ini tidak bisa hidup. Yang ketiga, menjadi jalur transportasi air dan zat makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Yang keempat, sebagai pembantu proses pernapasan pertumbuhan karena oksigen dapat masuk ke lentisan. Yang kelima, tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Yang keenam, sebagai alat pembangbiakan dengan cara vegetatif metode cangkok. Yang ketujuh, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan pada tumbuhan. Contohnya seperti sagu. Lalu, sifat-sifat batang. Batang memiliki sifat-sifat di antaranya. Yang pertama, pertumbuhan batang umumnya tidak terbatas. Yang kedua, batang memiliki sifat arah pertumbuhan ke atas dan menuju cahaya atau bersifat fototropi. Yang ketiga, pada tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae hanya terdiri atas batang berkayu. Yang keempat, pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae terdiri atas tumbuhan berbatang basah, batang rumput, batang mendong, dan batang berkayu. Yang kelima, dapat tumbuh. Pada tumbuhan monokotil, batang memiliki ruas-ruas yang jelas. Yang keenam, pada tumbuhan dikotil, batang memiliki ruas yang tidak jelas. Dan yang terakhir adalah beberapa jenis batang dapat dibedakan dengan bagian lainnya. Contohnya adalah batang pohon kelapa, sedangkan ada pula batang yang tertutup pelepah daunnya. Contohnya jagung. Terima kasih. Saya Ardi Muhammad Nur dengan NIM 13086200024 akan membahas tentang struktur batang pada tumbuhan. Jenis tumbuhan yang berbeda memiliki struktur batang yang berbeda pula. Contoh yang paling umum yang dapat kita ambil adalah pada batang tumbuhan dikotil dan juga pada batang monokotil.
Pada batang tumbuhan dikotil terdiri dari beberapa lapisan-lapisannya, itu dari batang dikotil yang paling luar ke bagian paling dalam. Yang pertama yaitu ada epidermis, korteks, pembuluh floem, kambium pembuluh, pembuluh xilem, dan juga empulur. Pada batang tumbuhan dikotil, lapisan pembuluh membentuk sebuah cincin yang mengitari seluruh bagian batang, dengan pembuluh floem di luar lapisan kambium, dan pembuluh xilem di dalamnya. Fungsi dari kambium pembuluh adalah untuk menghasilkan jaringan pembuluh baru yang disebut sebagai pembuluh sekunder. Membesarnya diameter batang yang disebut juga sebagai pertumbuhan sekunder terjadi akibat bertambahnya lapisan jaringan pembuluh oleh kambium pembuluh. Pada batang tumbuhan dikotil berkayu, lapisan epidermis akan terkelupas dan digantikan oleh lapisan yang bernama periderm. Lapisan periderm terdiri dari jaringan gabus dan kambium gabus. Seiring dengan membesarnya batang, lapisan terluar periderm akan terkelupas. Namun lapisan periderm ini akan terus diperbarui oleh kambium gabus. Sedangkan pada batang monokotil tidak memiliki berbagai lapisan yang terbagi jelas. Pada batang monokotil hanya terdapat lapisan epidermis dan jaringan dasar. Pembuluh di dalam batang monokotil tersebar di dalam jaringan dasar yang ada di dalam batang. Batang tumbuhan monokotil juga tidak memiliki lapisan kambium, sehingga umumnya tidak mengalami perbesaran diameter batang, seperti halnya batang tumbuhan dikotil. Nah, batang tumbuhan dikotil dan monokotil adalah dua contoh perbedaan struktur pada jenis tumbuhan yang berbeda. Batang tumbuhan dikotil memiliki lapisan-lapisan yang terbagi jelas dan memiliki lapisan kambium yang memungkinkan adanya pertumbuhan sekunder. Sedangkan pada batang tumbuhan monokotil tidak terdapat bagian lapisan seperti halnya batang dikotil. Pembuluhnya tersebar di dalam batangnya dan tidak memiliki kambium pembuluh.